Ya, nama saya Arya. Saya berasal dari Pamulang, Tangerang Selatan di Banten. Saya mulai mengenal Pas Alkasho itu dari sosial media. Jadi memang waktu itu kebetulan memang muncul beberapa keluhan-keluhan terkait masalah di sini daerah apa namanya belikat dan sebagainya. Nah, saya coba cari solusi. Waktu itu pernah mencoba salah satu metode yang lagi ngetren yang ada bunyi-bunyinya itu, dan ternyata tidak menyelesaikan, belum menyelesaikan masalahnya. Akhirnya kita coba cari-cari. Nah, muncullah itu Pas. Tapi pada waktu itu mungkin nggak bisa langsung karena menunggu kan waktu itu belum banyak sesi pengobatannya di Jakarta ya, di Tangerang. Akhirnya dapat kesempatan untuk ikut pelatihan, langsung aja ikut pelatihan di Jakarta. Keluhan sebenarnya yang paling common itu ada masalah di sini. Jadi itu kalau sering rasanya nyeri, sakit banget di sekitar sini. Karena dulu pernah jatuh gantung gitu di tangga. Sama tulang belakang juga sering sakit di pinggang, di bagian lumbar itu. Nah, alhamdulillah setelah diajarin Pas, kita pelatihan 1 hari, diajarin caranya seperti apa. Nah, pas pelatihan itu langsung berprogres baik, walaupun besoknya sakit lagi karena ada prosedur yang tidak dijaga PR-nya. Nah, situlah proses belajarnya ternyata. Sebagai seorang Pas super harus terus menerapkan gaya hidup Pas. Jadi keluhannya yang dialami di bagian belakang lalu sama di Tulang belikat, belikat kiri. itu keluhannya udah berapa lama itu mas? Udah berlangsung lama, ada 2 tahun mungkin ya, sekitar 2 tahun. Nanti kan di pelatihan basic dan sekarang sudah dapat berapa pasien? Ya. Sejauh ini saya belum sampai setahun ini ya. Saya sudah dapat yang tercatat itu sekitar 60 pasien dengan berbagai macam masalah penyakit. Paling banyak memang permasalahan di keluhan sakit pinggang, dan alhamdulillah, bismillah itu semua rilis dalam 1 kali terapi. Yang paling saya, masya Allah, saya sendiri juga kagum dengan kebesaran Allah dan dengan wasilah ilmu Pas ini. Ketika saya mendapatkan seorang pasien, beliau itu datang dengan kondisi pinggang itu sakit, jalan aja susah, terus mau ruko itu udah wah nggak bisa, udah pokoknya mau sholat ruko itu udah sampai. Akhirnya beliau pergi ke non PAZ, lalu didapatkan diagnosa bahwa ginjalnya bengkak. Di ronsen kelihatan ginjalnya bengkak dan ada batu ginjalnya juga, dan sudah dijadwalkan sekitar seminggu kemudian lah itu harus tindakan operasi dokter. Dia sudah prepare dengan itu. Qadarullah memang setelah itu sebelum ketindakan itu ketemu dengan saya, lalu saya coba ikhtiarkan, beliau mau. Nah, dalam 1 kali sesi terapi, bismillah, alhamdulillah, langsung beliau sakit pinggangnya rilis, langsung bisa ruko, langsung bisa berjalan dengan mudah. Masya Allah. Dan seminggu kemudian waktu dia sudah siap-siap mau tindakan ya waktu itu, dan dia langsung udah datang ke dokternya, sudah prepare, sudah ini semua udah di apa ya, tindakan pra itulah, pra tindakan itu. Nah, terus sama ini di ronsen lagi, ternyata udah nggak usah aja Pak, sudah nggak bengkak lagi ginjalnya. Akhirnya disuruh pulang. Langsung ketika istrinya sujud syukur langsung hubungi saya bahwa alhamdulillah nggak jadi dioperasi. Langsung Mbak ya, dalam Langsung, waktu alhamdulillah. dekat, ya Allah. Alhamdulillah sekali. Itu sangat-sangat membantu problem kesehatan yang dialami umat Islam saat ini. Buat yang belum mengenal ilmu PAZ, pengobatan akhir zaman, kalau saya memandangnya lebih ke seperti yang sudah diceritakan oleh para pengajar-pengajar di sini, bahwa
kita mencari salah satu alternatif ikhtiar dari apa yang sudah ada selama ini yang bisa berfokus menyelesaikan permasalahan di sistem kita, sistem tubuh, bukan di inputnya saja atau dari outputnya saja, tapi di sistem. Sistem dalam hal ini adalah rangka tubuh kita. Karena rangka ini berbelok sedikit aja atau ada kesalahan penyimpangan sedikit saja, itu akan menimbulkan permasalahan yang besar dimanapun. Saya semakin aware, mungkin kalau mau jadi perenungan ya, di Play Store itu ada satu aplikasi namanya Human Anatomy atau Visible Body. Itu bisa di-download semua orang. Coba buka itu, lihat di bagian organ. Ambil salah satu, organ ginjal misalnya. Hampir semua organ-organ itu dia menempel, menumpang pada rangka. Bayangkan kalau yang ditumpangin itu ada masalah, posisinya nggak pas. Ibaratnya ya, ini kan organnya sensitif semua, kegeser sedikit aja, itu kan rasa sakitnya bisa luar biasa dan itu bisa menimbulkan masalah. Nah itu mungkin yang perlu menjadi satu insight baru bagi teman-teman yang sedang mencari ikhtiar kesembuhan itu tadi. Apabila mungkin dengan cara-cara yang sebelumnya ada konvensional itu ternyata tidak efektif, atau mungkin efektif tapi menimbulkan efek samping, nah ini bisa jadi sebuah pertimbangan lain. This is a new way. Dan insya Allah ketika sudah bertemu ini, insya Allah urusan kesehatan itu akan lebih mudah dari segala ini aspek. Karena ini sudah 2 hari upgrading premium, Ya. apa ya kesan yang sudah dapatkan dari 2 hari ini, dari awal Baby Pas sama pas Mariam? Ya. Masya Allah. 2 hari ini kami yang ada di sini belajar sesuatu hal bukan dari sudut pandang. Kalau dari proses, dari urutan manusia hidup itu kan dari mulai lahir, baby, anak, dewasa dan sebagainya. Ini kami belajar dari posisi yang paling dasar ini, yang menjadi fondasi ini, yang Masya Allah. Saya sendiri pun mungkin sebagai orang tua, setelah melihat sejauh ini ilmu yang saya dapatkan, terutama masalah baby itu, banyak sekali yang bisa kita revisi dari bagaimana sistem parenting kita. Dan ini kita nggak bicara hanya tentang psikologinya ya. Kalau psikologi mungkin kita bisa baca banyak buku yang mengenai itu. Tapi ini masalah bagaimana perlakuan fisiologis kita terhadap anak atau perilaku terhadap rangka anak-anak. Saya kebetulan mempunyai anak yang speech delay. Waktu itu diterapi dengan non-pas, yang didiagnosa adalah faktor psikologisnya. Perlu waktu perlu waktu lebih dari 2 tahun untuk menyelesaikan masalah speech delay itu dengan teknik yang sudah ada sekarang yang di luar AZ. Proses selama 2 tahun itu yang pasti sangat melelahkan. Bagi orang tuanya melelahkan, bagi anaknya saya yakin lebih melelahkan lagi, karena dia seperti dipaksa untuk bicara, dan mungkin dia memang mau bicara tapi dia ada satu keengganan kalau dilihat dari psikologisnya ya. Dan tentu saja menguras biaya juga, karena per terapi itu kita seminggu harus terapi minimal 2 kali seminggu selama 2 tahun. Sekali datang bisa 400 ribuan sampai segitu. Nah, ketika kami mengikuti Baby Pas, ada satu hal yang sangat-sangat tersadar bahwa ada terkadang hal-hal kecil yang jadi kesalahan kami sebagai orang tua. Salah satunya
ya paling saya sesali kemarin saya belajar lagi pas ketika sudah mencapai sesi apa namanya speech delay. Salah satunya adalah pemilihan gendongan yang salah itu, ya Allah, saya jadi merasa berdosa sama anak saya karena memang pada usia dia belum memasuki 1 tahun, mungkin kita ngelihat wah ada model gendongan yang bagus yang lagi ngetren, itu kita pakai dan saya dengan bangganya berjalan-jalan bawa dia dan sanggaan kepalanya nggak ada. Jadi ya Allah, mungkin itu menjadi salah satu penyebab kenapa dia mengalami speech delay kalau dari analisa Z-nya, karena ada fisiologis badannya itu yang tertekan karena itu. Nah ya Allah, mudah-mudahan jadi bahan introspeksi diri buat kita juga, dan bisa membantu orang tua lainnya untuk bisa maksimalkan tumbuh kembang anak itu menjadi sesuai yang diharapkan, menjadi fondasi yang kokoh, menjadi figur masa depan nanti yang kuat, dimulai dari baby itu tadi, dan kesalahan-kesalahan ini tidak diulangi lagi. Itu.